Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, setiap masalah, setiap problem ada jawabannya di dalam Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an turun sebagai yashfa wa yanfa wa yarfa, menyembuhkan, bermanfaat, kemudian mengangkat derajat kita. Maka kita tidak boleh bosan-bosan dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah, insyaallah. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma sabiat min kalamillah." Di mana saja kita berada, kalau hati kita bagus dan bersih, tidak akan pernah bosan-bosan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nah, pada kesempatan hari ini Ustaz Sam, kita juga pengen mendengarkan suara bagus Ustaz Sam nih untuk membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz Sam, fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Masya Allah, di Hong Kong ini Iya, kita bisa membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tadi dikatakan ayat Allah Subhanahu wa taala, jika kita membantu Allah. Apa sih maksudnya membantu Allah Subhanahu wa taala? Membantu menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, membantu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada, manusia siapapun mereka, ketika mereka menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun mereka berada, maka pertolongan Allah pun ada bersama mereka di mana saja mereka berada. Berarti di Hong Kong, dimanapun ya Bib ya? Di mana saja, wa tsabbit aqdamakum, dan Allah tetapkan kita punya langkah. Oh, artinya ada istiqomah juga di sana. Betul, ada istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu digarisbawahi juga Bib, bahwasanya yang dimaksud Allah, dia menolong Allah tidak butuh dengan pertolongan kita. Tidak, maksudnya di sini kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lihat, makanya di sini dikatakan ketika malaikat Jibril, betul Sasam, menawarkan untuk menolong Nabi Allah Ibrahim. Masya Allah. Ketika beliau ingin dibakar oleh musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Allah Ibrahim berkata, aku hanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuai dengan betul. Ditolak, Masya Allah. Ini juga sesuai dengan perkataan Nabi yang mengatakan, la mu'in illallah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala, wala dalil illa Rasulullah, dan tidak ada petunjuk kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling bagus Rasul. Makanya Nabi Allah Ibrahim ketika menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menolong Nabi Allah Ibrahim ketika ingin dibakar oleh musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu api menjadi dingin, tapi dinginnya selamat, tidak kedinginan, memberikan keselamatan. Berarti ini buat seluruh jamaah yang ada di rumah juga, jangan terlalu cepat untuk meminta kepada selain Allah. Kan karena banyak yang meminta pertolongan kepada yang lain. Jibril aja nggak boleh kita minta sama malaikat ya Bib ya. Kita mintanya sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya boleh melalui manusia, tapi tetap melalui Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita ke dokter, tapi yang menyembuhkan Allah. Jembatan, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Jika memang mereka juga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, maka Allah lah yang kita harapkan. Allah Subhanahu wa taala tempat kita menggantungkan diri kita, wakil kita. Allah Subhanahu wa taala segala-galanya buat kita. Jadi ingat pemirsa, gantungkan diri kita, sangkutkan diri kita, serahkan diri kita, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tak ada lagi yang mampu menolong kita, maka fa in tawalla faqul hasbi Allah. Cukuplah Allah sebagai penolong kita gitu ya Bib ya. Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi tidak ada keresahan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesedihan ketika semua menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib. Habib. Habib.
Habib. Woi, sini. Habib. Kenapa? Habib lupa ya? Lupa apa nih? Lupain saya. Ya Allah. Terus saya ditinggalin. Kita kan Iya. harus kasih tausiah ke jamaah. Tapi kita masih ditinggalin. Iya maafin kita ya Allah. Orang saya ke toilet sebentar, cuma gara-gara perut sakit. Apa mungkin gara-gara Makanya- saya berlebihan makan sambal kali ya? Setiap sesuatu itu jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai pemirsa, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Innal mubadzirin. Ya. Sesungguhnya sesuatu yang mubadzir itu min ikhwani syayatin. Artinya termasuk saudara-saudara syaitan. Jadi memang syaitan atau iblis maksudnya Allah Subhanahu wa taala menggoda. Misalnya makan, ayo kurang lagi, makan lagi. Atau membeli sesuatu yang kita pikir kita itu memang baik, betul saya. Tambahin lagi, beli lagi, ayo baju misalnya baju. Beli Nggak lagi butuh, dua, misalnya tiga, nggak butuh empat, ya, Bib, lima. ya? Tidak dibutuhkan secara urgent. Maka sesuatu yang mubadzir atau sesuatu yang berlebihan apapun bentuknya, makan berlebihan, minum berlebihan, lihat baginda Nabi besar Muhammad. Ya, Bib. Beliau tidak makan kecuali lapar. Masya Allah. Nah, Nabi itu kalau lapar baru makan dan berhenti bukan nunggu kenyang, belum kenyang sudah berhenti. Jadi tidak berlebihan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang aku mau nanya deh, sebenarnya nih Habib jujur deh. Oke. Habib ngapain sih nyuruh kita berdua datang ke Hong Kong? Oh iya, Habib lupa. Artinya Habib minta Apaan tuh, temenin Bib? tausiah Tapi yang di jelas- masjid yang banyak orang Indonesianya tadi. Ih, berarti kita ke Hong Kong tausiah untuk orang Indonesia. Betul. Hebat Tadi juga. kita ketemu sama Habib itu. Tapi ada Iya. masjid di sini, Bib. Emang masjid? Ada, Wow. ada. Yang datang banyak. Mantap juga. Banyak insya Allah. Oh, ini jamaah Islam itu indah juga nih berarti. Jamaah Islam itu indah yang ada di Hong Kong. yang ada di Hong Kong. Waduh, Masya Ini Allah. pertama ini kali pasar ini juga aku nih. datang ke Hong Kong langsung tausiah lagi di depan semua rakyat Indonesia yang ada di Nge-host, Hong Kong. nge-host. Oh iya, aku bukan tausiah, aku nge-host ya? Nge-host. Aku nge-host apa Ya, tausiah? host sama Oh tausiah iya, insya Allah. oh iya, berarti ya. Wawancara. Pertama kalinya aku nge-host acara Islam itu indah di Hong Kong. Di Dan depan tidak semua boleh rakyat berlebihan ngambil jatah orang. Host ya host, host ya tausiah, host. tausiah. Kalau mau tausiah, gue yang host. Wah, hilaf lagi astagfirullahaladzim. Jadi kalau gitu udah ditungguin tausiah kan? Ngapain Oke. mau tausiah kayak gini? Iya. Bajunya kayak gini mau tausiah kan malu. Kita ganti Iya, baju ganti dulu baju sesuai dulu. dengan Harus porsinya masing-masing. Oh iya, Ayo. nggak boleh berlebihan juga Baik. ya. Oke. الدنيا تبلى ما فيها Jamaah, sekarang kita mau ke masjid dulu nih buat ngasih tausiah ke jamaah yang ada di Hong Kong ini. Tapi sebelumnya kita mau ganti baju dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Dan sekarang Islam itu indah sedang berada di Masjid Jami Sim Sak Choi Hong Kong. Masya Allah. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Let's have fun nih. Tahu nggak artinya? Tahu nggak artinya? Nggak tahu. Perkara kecil kalau ngomong gitu doang. Tadi artinya apa nih? Udah makan? Udah. Oh ya jelas udah orang tadi saya lihat pada makan di depan tangga semua. Saya lewat terus pada Ustaz, datang semua masuk ke sini. Saya senang loh, ini jamaah Indonesia banyak yang di Hong Kong. Tapi biasanya kalau kita lagi ada di negeri orang, kita harus punya banyak teman. Ya setuju ya, untuk silaturahmi, untuk saling tolong menolong di saat yang membutuhkan. Siapa yang suka tolong menolong angkat tangannya? Ria semua ya. Lebih suka minta tolong sama teman atau sama Allah? Benar. Jadi ada pertolongan yang datangnya cepat, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Akan kita bahas pagi hari ini ya, jamaah yang ada di rumah. Dengan tema kita hari ini adalah pertolongan Allah itu dekat. Apa ibu-ibu temanya?
Masya Allah. Ini sekarang langsung aja kita mulai tausiah kita. Di sini saya punya sahabat, seorang ustadz muda, hafiz Quran 30 juz, Masya Allah. Dan yang pasti info paling penting adalah beliau ini sedang mencari jodoh karena single. Langsung saja, Ustadz Syam mohon izin, saya mau nanya Ustadz Syam. Ustadz, saya mau membahas tema kita hari ini adalah pertolongan dari Allah. Sebenarnya apa saja sih yang dikatakan pertolongan dari Allah? Apakah ketika cuma dapat jalan keluar aja di saat ada masalah atau apa? Jamaah yang ada di rumah sama jamaah yang ada di sini juga pengen bertanya sama Ustadz dan pengen tahu jawabannya. Jadi mohon penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khaliqil wujudi minal adam wa ja'alin nuri minadh dhulam wa mulkit taubati 'alan nadam wa mukhrijis sabri minal alam. فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم فنصلي على رسوله الأكرم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجام. جماعة oh jamaah alhamdulillah sehat semuanya. Perasaan sehat, perasaan bahagia itu semua termasuk daripada pertolongan Allah. Tapi hadir di sini itulah pertolongan Allah yang terbesar, yakni hidayah. Karena di luar sana banyak yang sehat, banyak yang punya waktu luang, banyak yang berkecukupan. Tapi tidak sempat untuk datang menuntut ilmu, tapi tidak sempat untuk merasakan hidayah Islam. Kenapa? Karena belum dikasih pertolongan oleh Allah. Yang tertentu pertolongan yang paling besar dari Allah merupakan hidayah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Apa yang diminta? Pertolongan apa yang kita minta sama Allah? Ternyata yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lurus. Atau artinya berikan aku hidayah. Hidayah yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang mana tuh jalan yang lurus? Yang orang-orang diberikan nikmat kepadanya dahulu. Siapa yang diberikan nikmat? Para orang-orang soleh. Nabi Isa, Nabi Musa, mulai dari Nabi Adam. Mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Apakah kalau orang dikasih kekayaan oleh Allah sudah pasti ditolong sama Allah? Kata ibu-ibu, ada tetangga saya Ustadz gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah zakat. Kikirnya luar biasa. Apa bahasa sininya kikir, Bu? Apa, Bu? Kuhon lah ya. Ada tetangga saya kuhon sekali, dia pelit sekali. Tapi ternyata diberikan rezeki oleh Allah. Apakah dia itu termasuk ditolong Allah? Tidak. Belum tentu. Kenapa? Sambungan ayatnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ternyata kita minta tolong hidayah sama Allah apa tadi? Yang diberikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan seperti yang diberikan kepada orang-orang yang tersesat. Siapa itu orang-orang tersesat? Ada yang diberikan harta tapi tersesat. Siapa dia? Qarun. Ya Allah, berikan saya kekuasaan. Karena kayaknya orang yang diberikan kekuasaan itu adalah orang yang diberikan pertolongan oleh Allah. Tapi ternyata ada yang diberikan kekuasaan tapi tidak ditolong sama Allah. Siapa dia? Fir'aun. Kenal sama Fir'aun, Bu? Kirain teman Facebook. Ada Qarun, ada lagi yang dahulu diberikan kesesatan, justru tidak ditolong sama Allah. Diberikan dunia tapi tidak ditolong sama Allah. Jadi kalau kita mau tahu pertolongan Allah yang pertama, yang paling besar adalah hidayah. Kemudian yang kedua apa lagi? Diberikan jalan keluar.
Kok bisa diberikan jalan keluar? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah diberikan pertolongan berupa jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, apalagi yang diberikan? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah ia sangka-sangka. Ternyata kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, Allah selalu memberikan jalan keluar. Jazakallah khair. Sama-sama Mas Sony. Jamaah. Sekarang sebelum saya lanjutin lagi tausiahnya, saya kesannya kayak saya ngasih tausiah. Sebelum kita lanjutin lagi tausiahnya, saya mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di sini untuk boleh bertanya. Yang mau tanya boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya, oke. Jangan diturunin dulu tangannya. Angkat tangannya. Dada-dada ke kamera semuanya. Masya Allah. Oh, yang dari depan dulu ya. Oke, silakan. Namanya siapa? Asalnya dari mana? Nama saya Wati dari Kediri. Siapa? Wati. Kayak nama ibu saya. Mak, lu di Jakarta kok bisa di sini, Mak? Oh ya udah, kalau gitu saya panggilan Mama aja, silakan Mah. Pertanyaannya. Apa Mah? Coba dong, iya Pak. Bilang iya Pak. Mak gue papa lagi. Nak dong. Iya Mah, silakan Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Safa Marwah ingin bertanya Di Indonesia asalnya dari mana? dari Kediri. Halo Kediri. Masya Allah, silakan pertanyaannya. Ini apa? Bagaimana kalau kita mau menolong orang lain, tapi kita sendiri kekurangan apa? Itu materi, keterbatasan materi. Butuh pertolongan sama juga. tenaga. Oh gitu, mau nolong orang lain tapi kita sendiri pun keterbatasan dalam materi gitu ya. Ya udah langsung dijawab sama Habib Muhammad Syahab. Silakan Habib. Baik, kalau ditanyakan semua, insya Allah kita berkeinginan untuk menolong seseorang. Betul atau tidak? Tapi kalau kita keterbatasan materi atau keterbatasan tenaga, minimal yang sangat minimal sekali itu dengan doa. Jadi kita menolong orang sudah, kita tenaga tidak bisa, materi tidak bisa, doa juga tidak bisa, ya disolatin aja. Ya. Jadi kalau memang materi tidak bisa, tenaga tidak bisa, minimal kita minta tolong misalnya dengan doa. Sebab hadis baginda Nabi besar Muhammad, ulang lengkap. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi mengatakan doaul ghaib li sahibihi mustajab. Nabi mengatakan doa seseorang buat temannya, buat siapa aja, tapi yang didoakan nggak tahu dia doakan, itu doa yang paling mustajab kata Rasul. Jadi bukan habis doa, misal habis doa, semalam tenang aja, gue doain lu semalam. Nah begitu. Artinya kalau memang materi kurang, tenaga kurang, minimal dengan doa, atau lagi kita berusaha untuk mencari jembatan. Bisa nggak tolong teman saya misalnya, menjadi jembatan supaya bisa orang itu tertolong. Itu mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya gini Habib, pertolongan apa saja yang diberikan Allah kepada kita itu melalui apa saja Habib? Mohon penjelasannya ya Habib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila siratihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Artinya pertolongan Allah ini sangat kita harapkan, baik di dunia ataupun di akhirat.
Karena kita tidak akan bisa hidup kecuali dengan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu semua. Tapi bagaimana tata cara kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita pun harus menolong ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti ini, Masya Allah. Mudah-mudahan semua kita nanti ketika meninggal dunia dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di negara seperti ini mungkin dikatakan banyak yang tidak Islam daripada yang Islam. Tapi kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebutkan hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad. Ini dikatakan kita membantu, artinya membantu Allah. Allah tidak butuh bantuan, tapi kita membantu mensyiarkan ajaran agama Allah yang keuntungannya buat kita yang membantu mensyiarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya sifat khaufullah. Punya sifat apa? Punya sifat apa? Punya sifat takut kepada Allah. Melakukan yang haram khususnya di luar ini kita. Mungkin bisa bebas kita di luar. Makanya ada hadis yang mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja kalian berada. Dalam hadis Nabi dikatakan tidak ada pertolongan yang hakiki kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair Habib. Siapa yang mau nanya lagi? Tangannya. Yang depan aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari dari Cilacap. Wah, alhamdulillah. Silakan Sari. Dari mana? Cilacap. Dadah dulu dong buat Cilacap. Halo, Masya Allah, silakan pertanyaannya. Ustaz, kenapa sih Allah selalu memberikan pertolongan kepada orang yang bertahan jauh, bahkan yang menduakan sekalipun? Oh, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang tadi sudah dijelaskan sedikit tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tapi kok dikasih sama Allah. Ternyata yang diberikan hanya dunia ini bagaikan surganya orang kafir dan juga bagaikan penjaranya orang beriman. Kita orang yang beriman susah, pengen ngelakuin ini nggak boleh, pengen minum ini nggak boleh, pengen makan ini nggak boleh, aturannya banyak. Tapi ternyata dunia bagaikan penjara orang mukmin dan juga surga bagi orang kafir. Allah berikan semuanya. Bukankah ada yang dua disebutkan? Ar-Rahmanir Rahim. Dua. Satu Maha Pengasih. Kalau Maha Pengasih itu mau sholat nggak sholat dikasih, mau puasa nggak puasa dikasih. Karena Maha Pengasih. Kalau ibu ada yang datang ke rumah ibu, kalau ini teman dekat nih, wah ini dia pernah nolongin saya, ibu tolong balik nggak? Tapi ada yang datang ke rumah ibu minta tolong, Jeng, tolongin Jeng. Wah ini utangnya minggu lalu aja belum dibayar. Kalau ditagih hutangnya galakan dia. Oh, ibu mau minjemin lagi nggak? Kalau ada teman yang hobi ngutang, tapi kalau buat ditagih susah banget, masih mau ngutangin nggak? Kenapa enggak? Kalau Allah beda, dia mau ibadah tidak ibadah dikasih karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu beda. Ar-Rahim itu sayangnya Allah hanya bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Kaya itu dari di mana sih dirasakan kaya itu, Bu? Di hati. Ada orang dikasih dunianya tapi tidak pernah merasa cukup, maka dia selalu merasa miskin terus. Tapi ada orang yang tidak dikasih dunia, kelihatannya miskin dari luar, kelihatannya jauh dari keluarga, tapi hatinya penuh dengan kebahagiaan. Iya, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari saudara, tapi hatinya penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena tiap hari video call. Karena kuotanya banyak gitu, wifi di Hong Kong kencang gitu ya. Iya, lancar. Enggak, tapi kebahagiaan ada di hatinya gitu, Masya Allah. Jadi hati-hati, ada yang juga disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj?
seakan-akan dikasih dunianya, padahal itu merupakan ujian daripada Allah. Mampukah dia bersyukur atau tidak? Terima kasih dari, terima kasih untuk pertanyaannya. Koi. Jamaah. Jamaah ada di rumah, sekarang saya mau nanya sama Habib Muhammad Syahab. Habib mohon izin, Habib. Habib, Allah pasti akan menolong hamba Allah yang sedang dalam kesulitan atau kesusahan. Tapi terkadang pernah ngerasain gak sih ketika kita minta pertolongan sama Allah, kok doanya belum dikabulin? Entah itu ditunda atau doanya malah hilang gitu pertolongannya. Nah, itu apa Habib penyebabnya doa kita belum dikabulkan atau malah hilang pertolongan untuk kitanya? Mohon penjelasannya Habib. Ada hadis daripada Rasul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih semangat nih? Ah, suaranya enggak kayaknya. Masih semangat? Kitanya udah capek. Ada hadis Nabi mengatakan, ada seorang yang miskin, dia doa kepada Allah. Ini miskin tapi beriman ibadah. Miskin tapi dia bertakwa beriman, berdoa kepada Allah. Maka malaikat naik kepada Allah. Allah tidak butuh malaikat melapor, Allah Maha tahu. Tapi ini untuk hadis memberitahukan kepada kita yang tidak tahu. Malaikat naik kepada Allah, malaikat katakan, ya Rabbi, fulan bin fulan berdoa, dia miskin tapi beriman ibadah, minta tambahan rezeki. Apa kata Allah? Jangan kabulkan. Ya. Seorang miskin, kembali kepada hadis, sebab nih Sony sebentar lagi diri ibu nih. Ya. Seorang yang miskin berdoa kepada Allah, dia merengek menangis, kata Allah, malaikat naik kepada Allah menyampaikan fulan berdoa minta tambahan rezeki, kata Allah jangan kabulkan. Kenapa? Malaikat bertanya kepada Allah, kenapa ya Rabb tidak dikabulkan? Maka Allah mengatakan, aku masih rindu, kata Allah. Aku senang, aku demen, kata Allah, mendengar rengekan tangisannya setiap malam. Jadi kalau Allah tidak kabulkan kita punya doa, bukan berarti Allah tidak senang sama kita, Allah cinta dengan rengekan kita. Tapi kalau ini orang misalnya, dia kaya, tapi seperti kata Ustadz Sam tadi, kaya tapi banyak maksiat. Pokoknya semua maksiat dia lakukan tapi dia kaya. Dia berdoa juga sama Allah minta tambahin duit lagi. Nanti kan dipotong, tanggung. Tanggung nggak apa-apa. Iya. Mau dengerin nggak dengerin harus dengerin. Ini repot Gila kalau buat tayangan TV. Ya sini dah. Contoh. Jadi orang yang kaya tadi berdoa kepada Allah, ya Rabb minta tambahin uang lagi, malaikat naik kepada Allah. Ini orang yang kaya tapi rajin maksiat. Kenapa dia selalu mendapatkan seakan-akan selalu ditolong sama Allah. Dapat rezeki sekarang seakan-akan dapat prioritas dari Allah. Maka malaikat naik kepada Allah. Malaikat ini berkata, ya Rabb, fulan orang yang maksiat sering minta rezeki, kata Allah, kasih, kabulkan, langsung kasih yang banyak, kata Allah. Kenapa? Aku enak dengar suaranya. Karena Allah nggak suka. Tapi wa ma lahu fil akhirah min nasib, tapi nggak dapat bagian pertolongan Allah di akhirat Allah. Jadi kita minta pertolongan. Tadi pertanyaannya apa sih sebenarnya? Saya jawab sampai lupa lagi. Kenapa kita udah minta tolong sama Allah tapi belum dikabulin juga? Lihat, kita sudah minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah, kenapa belum dikabulkan? Itu masalahnya. Lihat tanda tanya, kita maksiat atau tidak. Bahkan Al-Imam Syekh Ibrahim bin Adham beliau mengatakan, kenapa doa kalian tidak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Araftumullah walam tuaddu haqqa. Kalian kenal kepada Allah. Di Indonesia kenal kepada Allah. Tuhan kita Allah. Di Hong Kong Tuhan kita Allah. Di mana saja Tuhan kita Allah. Kita berarti kenal kepada Allah. Masalahnya kita tidak menunaikan haknya Allah. Ninggalin sholat, tidak baca Quran, jarang sedekah.
Betul? Jadi kenapa pertolongan kita tidak sampai? Salah satu sebabnya kita kenal kepada Allah tapi jarang menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutup dah, tutup. Ya Allah, Habib. Maaf ya, Habib. Jadi kalau kita menjaga hubungan kita sama Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga kita. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah. Jamaah yang ada di rumah, setelah ini Habib akan memberikan amalan yang insya Allah akan mustajab buat kita semua. Jangan lupa disiapin catatannya, yang ada di sini juga boleh disiapin catatannya. Dan jamaah yang ada di rumah, ikutin terus nih keseruan kita di Hong Kong. Aku Habib Muhammad sama Ustaz Syab akan lebih seru lagi. Makanya jangan kemana-mana. Jamaah yang dimuliakan Allah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.